Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Laga seru di tengah pekan Liga Inggris, Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Siapa bakal menang? Erik ten Hag atau Antonio Conte? Check this out. Yes people, what is going on? Ya, duel Erik ten Hag melawan Antonio Conte ya. Ini pertama kali terjadi di Liga Inggris. Di liga manapun mereka belum pernah ketemu. Jadi ini pertemuan pertama dari Erik ten Hag melawan Antonio Conte. Kita mulai analisa dari taktik masing-masing pelatih ya. Kita mulai dari Antonio Conte terlebih dahulu. Ya, Antonio Conte ketika memegang Tottenham Hotspur, dia tidak menerapkan permainan seperti dia menangani Chelsea maupun Juventus ya. Dengan pemain yang dia miliki, dia menerapkan strategi yang sama dengan Jose Mourinho, yaitu parkir bis dan ngincer counter ya. Perbedaan Conte dengan Mourinho jelas terlihat bahwa Conte didukung oleh pemain-pemain yang dia inginkan ya. Conte sekarang memiliki Ivan Perisic, Kulusevski, kemudian ada Bentancur dan juga Romero ya. Ya, ini tipikal pemain-pemain dengan karakter yang diinginkan oleh Conte. Beda dengan Jose Mourinho, dia nggak dapat pemain yang dia inginkan. Belum lagi pemain-pemain tersebut berkombinasi dengan yang namanya Harry Kane dan Son Heung Messi, Sonaldo ya. Maka daya serang Spurs itu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari statistik ya, Spurs ini peringkat ketiga, mereka baru kebobolan 10 gol. Tapi mereka sudah memasukkan 22 gol. Antonio Conte jelas sudah menemukan balance di tim ini ya. Karena terbukti dari transisi bertahan bagus, menyerangnya juga produktif. Nah, ini akan jadi tantangan yang sesungguhnya buat Manchester United untuk mengetahui di mana level Manchester United sebenarnya ya di bawah Erik ten Hag. Erik ten Hag menerapkan tactical berupa proactive football ya, di mana dia menerapkan pressing dan juga possession football. Ya, ini sudah kelihatan dari beberapa pertandingan ya, baik itu melawan Manchester City yang kalah, kemudian menang melawan Everton, kemudian imbang melawan Newcastle United ya. Bedanya dengan Antonio Conte, Erik ten Hag menerapkan proactive football dan possession football. Ini tidak didukung dengan pemain-pemain yang dia inginkan ya. Contoh Eriksen. Eriksen ini adalah pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag dan juga Casemiro. Tapi ketika dua-duanya cedera, siapa penggantinya? Yes, kalian benar. Fred dan McTominay. Jelas dua pemain ini beda style mainnya, beda cara mainnya, beda skillnya jauh sekali ya, jauh sekali. Makanya ketika dia ngotot ingin nambah yang namanya Frenkie de Jong atau mungkin nanti Jude Bellingham bisa join ya dari Dortmund ke MU, ya maka jelas Erik ten Hag bisa menjalankan strateginya dengan baik. Update pemain-pemain yang cedera dari kedua belah pihak ya. Ya, kita beruntung sekali ya yang namanya Dejan Kulusevski dan juga Richarlison ini belum bisa diturunkan ketika melawan MU. Sehingga Antonio Conte harus mengandalkan yang namanya Lucas Moura ya. Menurut gue Lucas Moura udah habis di zaman Pochettino ya, nggak kelihatan di zaman Mourinho dan sekarang semakin tenggelam di zamannya Antonio Conte. Sedangkan di MU kita masih kehilangan Anthony Martial ya, jenis striker yang kita butuhkan ya. Karena apa? Anthony Martial ini sangat berbeda dengan Cristiano Ronaldo. Martial masih mau turun sedikit ke belakang mengisi posisi 10 untuk build up play dan link up play ya. Jadi dua-duanya memiliki masing-masing kasus yang namanya cedera. Erik ten Hag masih belum menemukan balance di tim ini ya. Karena kalau kita lihat dari statistik ya, MU ini hanya mencetak 13 gol ya. Kalau kalian cek di klasemen Liga Inggris, top 10 ya, peringkat 1 sampai 10, MU itu berada di peringkat kedua terendah dalam hal mencetak gol ya.
Yang peringkat pertama seret gol itu adalah Crystal Palace hanya 12 gol, sedangkan MU 13 gol. Ya. Kemudian dari sisi defense, MU terburuk, paling buruk di antara Big Six ya, Big Six yang sedang di table sekarang ya. Kita kebobolan sebanyak 15 gol ya. Tim-tim lainnya seperti Newcastle 9, Chelsea, Tottenham, City itu hanya kebobolan 10 men. Belum lagi Arsenal, kebobolannya sedikit lebih banyak lah, tapi nggak separah MU. Berkaca dari statistik dan juga kondisi pemain yang available maupun tidak, ya gue concern hanya kepada Manchester United. Apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag untuk meredam Spursnya Antonio Conte? Ya jelas, yang pertama untuk sisi serangan dari tim Spurs itu yang namanya Harry Kane itu wajib kita bikin mati kutu ya. Sama seperti kita bikin mati kutu Callum Wilson ketika melawan Newcastle ya. Karena Callum Wilson dan juga Harry Kane ini tipikalnya sama ya. Dia suka mundur sedikit ke belakang untuk mengatur serangan dan memberikan end passing yang luar biasa ya. Ini hebat sekali Harry Kane ini, striker yang tajam tapi juga punya end passing yang luar biasa. Dan dia juga bisa melakukan keeping the ball ya. Dia bisa mempertahankan bola ya tanpa bisa direbut dan memberikan umpan-umpan yang luar biasa kepada Son ataupun Lucas Moura. Jadi harus dimatikan yang namanya Harry Kane. Yang kedua, kita harus memanfaatkan Cristiano Ronaldo ya. Kita lihat dari tahun pertama Ronaldo balik ke MU, itu dia hanya disuplai paling sekitar 6-7 kali men. Sedangkan dia mencetak total 22 gol di semua kompetisi tahun lalu, Cristiano Ronaldo. Berarti apa? Cristiano Ronaldo ini berjuang sendirian ya untuk mencetak sisa golnya itu. Dia menciptakan peluang sendiri, membuat ruang, melakukan shooting, free kick, heading, ya semua dilakukan oleh Cristiano Ronaldo sendiri. Dan sekarang sepertinya hal itu sudah sangat-sangat diperhatikan oleh lawan-lawan dari Manchester United. Karena kita ketahui servis ke Ronaldo ini sangat kurang men, sangat kurang. Mau itu crossing, through ball, ya itu tidak ada sama sekali ya baik dari Bruno, Anthony, Rashford, Sancho. Paling yang bikin asis kemarin Casemiro, itu pun kan jarang-jarang ya, jarang-jarang sekali. Jadi kita harus memanfaatkan Cristiano Ronaldo dengan memberikan umpan dan juga link up play dan juga crossing ya. Crossingnya MU ini parah men. Dia rata-rata hanya 12 kali crossing dengan akurasi 28%. Ini gue nggak tahu kok bisa terputus ya dari zamannya Ryan Giggs, David Beckham. Kita sudah nggak punya crosser yang luar biasa untuk memberikan umpan kepada striker nomor 9 kita. Jadi posisi nomor 9 di MU itu seperti posisi yang sangat tidak ideal bagi pemain manapun ya. Kelihatan Cavani juga dia harus berusaha sendiri, membuat peluang sendiri. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo dan ini harus dirubah oleh Erik ten Hag. Dia harus memanfaatkan crossing dari Eriksen, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Anthony, Diogo Dalot, ya, semua harus berperan untuk bisa memberikan crossing kepada Cristiano Ronaldo. Cara yang terakhir ya, ketika semua crossing, link up play buntu karena mungkin ya, gua nggak tahu apakah Tottenham Hotspur ini akan melakukan pertahanan Grendel, ya, duduk manis seperti Newcastle, maka yang harus kita lakukan adalah shooting man, shooting jarak jauh ya. Ya nggak terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh ya, sekitar 20 meter dari kotak penalti. Itu harus dilakukan men, harus dilakukan. Jangan sampai kita sudah buntu, crossingnya nggak nyampe, akurasinya rendah, tiki-taka link up play juga nggak jalan, sirkulasi bola cepat juga nggak jalan, maka yang terakhir kita lakukan adalah shooting, dan shooting. Prediksi line up yang akan saya berikan, ya tentu saja seperti biasa ya, di goalkeeper saya tetap mengandalkan David De Gea, sedangkan untuk sayap kanan fullback itu kita andalkan yang namanya Diogo Dalot ya. Ingat Diogo Dalot ini sudah mengoleksi sekitar 4 kartu kuning ya. Kalau satu lagi dia kena kartu kuning maka dia harus absen di pertandingan melawan Chelsea dan gua nggak tahu siapa harus diturunkan karena apparently untuk sekarang hanya Diogo Dalot yang bisa kita andalkan.
Karena Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams semuanya masih cedera, nggak jelas kapan mereka bisa main. Kemudian di pairing kita akan tetap mengandalkan center back Rafa Varane dan juga Lisandro Martinez. Sedangkan di kiri saya akan membuat satu perubahan, yaitu memasang Tyrell Malacia ya. Tyrell Malacia karena dia lebih memiliki kecepatan untuk meredam Lucas Moura maupun Matt Doherty ya, yang akan beroperasi di sisi kiri pertahanan MU. Kemudian di tengah saya akan memasang Casemiro ya, karena dia pemain world class, 2 kali man of the match. Dan juga saya akan memasang kembali yang namanya Scott McTominay ya. Saya nggak ingin memaksakan Eriksen untuk bermain sebagai starter ya, karena dia baru saja sembuh dan baru saja latihan hari ini. Jadi masih harus ditunggu apakah Christian Eriksen bisa ikut ambil bagian melawan Tottenham Hotspur. Kemudian di sayap kanan seperti biasa Anthony, di tengah tidak ada yang lain Bruno Fernandes, di kiri saya akan cadangkan yang namanya Jadon Sancho dan mencoba kembali yang namanya Marcus Rashford ya. Marcus Rashford, saya harapkan tendangan-tendangannya ketika memiliki peluang itu at least akurat ya. Oke, di depan Anthony Martial cedera, maka yang kita andalkan hanyalah Cristiano Ronaldo, dan gua harap Cristiano Ronaldo mendapatkan umpan-umpan secara konsisten ya dari lini tengah maupun fullback. Oke. Untuk skor prediksi, gua nggak akan berprediksi banyak ya, karena gue selalu bikin 2-3 gol untuk MU ya, karena memang mereka murni bisa create chances ya. Tapi memang lagi mandul aja. Jadi saya kira pertandingannya akan berakhir dengan skor tipis. Tebakan saya adalah 1-0 untuk kemenangan Manchester United dan gol dicetak oleh Marcus Rashford. Oke, itu dulu preview match dari saya. Siapa yang akan menang? Gua harap Erik ten Hag dengan skuad Manchester United bisa menang dan mempertipis jarak dengan Chelsea maupun Spurs untuk bersaing di 4 besar. Terima kasih sudah menonton. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.